Setelah membereskan akademi Tian Yuan, Yuan Qi pergi ke kediaman Yu Meng untuk meminjam golok cinta milik keluarga Jiang yang dipercaya bisa menyelamatkan ibunya. Namun Jiang mengatakan bahwa Yuan Qi harus bisa mengikuti ujian alam rahasia keluarga Jiang terlebih dahulu dan melawan beberapa generasi dari keluarga Jiang. Jika Yuan Qi berhasil melewatinya, maka dia akan diakui sebagai calon menantu dari keluarga Jiang. Namun jika ujian tersebut dimenangkan oleh salah satu dari keluarga Jiang, maka berhak menjadi ketua suku. Tak lama Yu Meng meminta agar dia diizinkan mengikuti ujian tersebut. Setelah mendengar keberanian Yu Meng yang sempat bertarung dengan Raja Iblis Dugu, Jiang pun mengizinkannya. Sebelum ujian dimulai, Jiang mengatakan alam rahasia diciptakan oleh seluruh keluarga Jiang untuk menghubungkan dunia yang berbeda. Di dalam alam rahasia tersebut, seseorang bisa merasakan puisi dan ayat kuno dari berbagai dunia yang muncul dengan menyentuh batu spiritual. Semakin seseorang cocok dengan puisi yang muncul, maka cahaya yang keluar akan semakin indah dan kekuatan sihir giok cinta akan semakin melimpah. Namun jika kekuatan tak cukup untuk membaca puisi tersebut, maka dia akan tewas karena pembuluh darahnya terputus. Tak lama Yuan Qi pun menunjukkan kemampuannya. 腾蛇乘雾，终为神龟虽寿，志在千里，壮心不已。犹有竟时。不要是吟诵动物的诗，是不比他们的咏鹅。元气哥哥，你也太厉害了！ Kini giliran Yu Meng menunjukkan kemampuannya. Puisi yang muncul ternyata puisi mengenai perang dan cinta seorang anak perempuan kepada ayahnya. Dan setelah melihat puisi hebat tersebut, Yu Meng akhirnya menjadi ketua suku Jiang dan Yuan Qi sebagai menantu keluarga Jiang. Namun giok cinta bisa Yuan Qi dapatkan setelah mengikuti kompetisi 7 nadi dan menjadi ketua aliansi Zheng Wen untuk memimpin dunia. Kompetisi tersebut akan diikuti oleh seluruh keturunan bangsawan. 雨梦当属魁首。我和元气同心共进退。 雨梦夺魁，我赢了，秦破玉可以给他吗？要想使用秦破玉，还不够资格。那您是什么意思15日后，你去参赛，许秀万人之上，夺得魁首。你只是我们江家的赘婿，世家魁首，号令天下。七脉夺魁大赛，成为正道盟主，很简单，使用秦破玉。好，我答应你。 Dengan bantuan Dewi Tongtian dan Li Sumei, Yuan Qi harus berlatih agar bisa memenangkan kompetisi. Keesokan harinya, kompetisi 7 nadi pun digelar. Babak pertama adalah ujian pengobatan. Setiap peserta harus memasukkan rumput pembasmi roh ke dalam tungku lalu memasukkan kekuatan spiritual untuk membuat obat sebanyak mungkin. 4 peserta yang berhasil membuat obat yang terbaik, maka akan lolos ke babak selanjutnya. 不该碰这样。断魂草。这小子有点意思。 哎，我们家主练出来。陈元启不简单呐。 Ketua suku Pu bernama Chang Tian mengagumi kemampuan Yuan Qi hingga berniat menjadikannya putra angkat. Namun Yuan Qi menolak dan mengatakan bahwa dirinya tak akan mengakui penjahat sebagai ayahnya. Chang Tian pun sengaja memancing emosi hingga Yuan Qi terpaksa menggabungkan 5 teknik kultivasi yang berbeda yang membahayakan nyawanya. Tak lama Dewi Tongtian pun muncul dan membantu Yuan Qi. 老夫脑子没病，你也没有听错。你有点本事嘛，那你就做我儿子吧。要不要加入我傅家？是你脑子坏了。我也最后告诉你一次。 我不会认贼作父的，我的本事还多着呢。过得更惨，有你这样的人出现。陈元启危险了，那元气哥哥， 5种属性功法练出来的身份，绝对不如我们家主了。 别硬撑，你会死的。 小子，我看这人不顺眼。什么东西，让我助你一臂之力？ Chang Tian membuat pil dengan mendatangkan petir, namun sayangnya dia gagal membuat pil ke-6. Akhirnya Yuan Qi pun menggunakan kekuatan petir untuk menyelesaikan ujian tersebut. Setelah Yuan Qi berhasil mengumpulkan pil terbanyak, akhirnya diumumkan bahwa dia mendapat peringkat pertama ujian kedokteran. Tak lama Yan Ji muncul dan berusaha menarik perhatian dengan mengatakan bahwa Yuan Qi telah melakukan perbuatan jahat kepadanya. Yan Ji juga menuduh Yuan Qi telah menghabisi King Yun yang berusaha membongkar kejahatannya bersama sekte iblis. Yuan Qi pun mencoba menjelaskan kepada semua orang yang mulai terhasut oleh perkataan Yan Ji. Dia pun menemui Dewi Tongtian yang menyuruhnya merobek buku langit untuk membungkam tuduhan Yan Ji. Tak lama Yuan Qi pun memperlihatkan perbuatan Yan Ji dan King Yun dengan buku langit tersebut.
终于练成了。依靠魁首是陈元启。且慢，有何资格做这依靠魁？是，我还活着，这个吃软饭的男人。毕竟你坏事做尽，对我始乱终弃，还勾结魔教修炼魔功提升修，甚至连我也差点被他灭口。是他和傅青云，岂容你来胡说？真正和魔教勾结的人，胭脂、陈元启，我呸！该杀！我根本就无从辩驳。你难道看着他颠倒黑白啊？正好，你快帮我查一下。你直接撕走河图天书那一页给大家看。多谢神女，请大家细细的看好了。这是真的，你以为你做的那些肮脏事？ Zhang Tian mengusir Yanji karena gagal memfitnah Yuan Qi. Setelah beberapa saat, seorang pria berjubah hitam muncul dan mengaku sebagai ahli sihir yang bermaksud menawarkan obat penambah kekuatan spiritual. 您就原谅我这一次吧。滚出去！成事不足败事有余的，滚！躲躲藏藏的干什么？来此作甚？吾乃灵力方士，您不如先看看我的货。一切交易都有代价。 Suatu malam, Li Sumei bertemu dengan pria berjubah hitam yang menunjukkan rencana utusan Sekte Iblis. Dia memerintahkan Li Sumei memberikan serbuk pada Yuan Qi agar semua kekuatannya hilang. Li Sumei menjelaskan meskipun dirinya selama ini bersekongkol dengan Sekte Iblis, namun kini dia menjadi roh pedang Ciyu milik Yuan Qi hingga tak berani mencelakainya. Pria berjubah hitam mengatakan bahwa bubuk tersebut bisa membuat Li Sumei terlepas dari ikatan roh pedang. Li Sumei terpaksa menerima bubuk tersebut dan segera menemui Yuan Qi yang sedang tertidur. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Li Sumei menaburkan bubuk tersebut di sekujur tubuh Yuan Qi. Dan keesokan harinya, babak kedua kompetisi 7 nadi pun dimulai. Yuan Qi harus melawan si Yuan, kepala suku Yi dari Gunung Pedang Dewa yang terkenal memiliki energi pedang bawaan tak terkalahkan. 七脉夺魁，无比第一场缘起。神剑山庄叶璇，我的剑气10步以上。高门视角。 凌厉的剑气，坤月背阴，怎么可能？夏红拳，Yuan Qi berhasil menghalau serangan pedang kedua dan menyerap kekuatan lawan hingga tangan kirinya terluka. Dia pun menggunakan jurus dewa untuk memulihkan kondisi tangan kirinya. Melihat hal tersebut, si Yuan kembali memberikan serangan pedang yang ketiga. Yuan Qi兄的功法。 沧桑！缘起佩服。 Meskipun Yuan Qi menang dan si Yuan mengaku kalah, namun Yuan Qi tak menghabisinya dan justru mengobati lukanya. Melihat kemurahan hati Yuan Qi, si Yuan berterima kasih dan mengatakan bahwa suku Yu bersedia membantu dan menerima Yuan Qi sebagai teman. Ujian pun kembali dilanjutkan dan kini giliran Zhang Tian dari suku Pu melawan Ying Peng dari suku Yang. Yu terkejut saat Zhang Tian mengeluarkan pil hewan spiritual dan memberitahukannya kepada Yuan Qi. Dia menduga bahwa anggota klan hewan saat ini berada di timur dan dalam keadaan terluka. Mereka berdua pun bergegas pergi untuk menyelamatkan anggota klan hewan. Di tempat lain, Li Sumei berhasil ditangkap oleh pria berjubah hitam karena tak menuruti perintahnya. Ternyata setelah Li Sumei menaburkan bubuk telur pada Yuan Qi, ia kembali menariknya. Dia percaya bahwa Yuan Qi bisa mengalahkan Sekte Iblis dan menjadi orang terhebat yang memimpin dunia dengan baik. Tak lama, pria berjubah hitam pun mengambil semua kekuatan dalam tubuh Li Sumei. Namun tak lama, Yuan Qi dan Qiu muncul. 我等你回家。走。 你
Yuan Qi berhasil menghalau jurus iblis Pojan dari pria berjubah hitam. Tak lama dia membuka topengnya dan Yuan Qi terkejut. Ternyata pria tersebut adalah King Yun. Ternyata dia sempat diselamatkan oleh Raja Iblis Dugu setelah kalah melawan Yuan Qi. Tak lama dia pun mengeluarkan jurus langit gelap.弟兄们，石油神剑！ Setelah berhasil mengalahkan King Yun, Yuan Qi pun jatuh pingsan. Setelah beberapa saat, Yuan Qi kembali tersadar dan Qiu melaporkan bahwa dia baru saja bertemu dengan orang berbaju hitam yang memiliki kekuatan spiritual mengerikan dan menangkap semua anggota klan hewan, serta sisa pil hewan spiritual. Mendengar hal tersebut, Yuan Qi bersiap untuk pergi, namun Li Sumei menahannya dan menyuruhnya untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Keesokan harinya, babak ketiga kompetisi 7 nadi kembali digelar. Kali ini Yuan Qi akan melawan Chang Tian. Melihat Chang Tian menggunakan pil hewan spiritual, Yuan Qi menyadari bahwa dialah dalang dibalik pembantaian suku hewan spiritual. 林蠢蛋，竟做出如此歹毒之事，还说不是你，黑手，就是你！你胡说什么？ Setelah Yuan Qi mengalahkannya, Chang Tian meminum sebuah obat dan berusaha untuk mengarahkan kekuatannya kembali. Namun tiba-tiba petinggi suku hewan muncul dan membuat kekuatannya berbalik arah. Yumeng menjelaskan bahwa kekuatan yang digunakan Chang Tian berasal dari suku hewan spiritual, hingga petinggi tersebut bisa menggunakan serangan balik. Akhirnya diumumkan bahwa Yuan Qi memenangkan kompetisi tersebut dan menjabat sebagai ketua aliansi Zheng Wen selama 5 tahun ke depan. Tiba-tiba giok cinta dari suku hewan muncul di hadapan Yuan Qi yang berarti golok tersebut kini miliknya dan bisa dia gunakan. Tak lama Yuan Qi pun membacakan mantra untuk memanggil roh ibunya kembali. 竟从江家飞来至此，小子，这是你应得的。 没想到你竟然真的逆天改命成功，随我结印念咒。重归人世，魂归故土。娘， Yan Ji muncul dan meminta Yuan Qi memberinya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Namun Yuan Qi menyuruhnya pergi dan melarangnya kembali lagi. Yan Ji merasa tak terlibat dengan penolakan tersebut dan seketika mengeluarkan jurus segel iblis darah. Dan tak lama Raja Iblis Dugu pun muncul. Ternyata Yan Ji bersedia menjadi pengikut Raja Iblis Dugu karena dijanjikan menjadi Ratu Iblis. Tak lama King Yun muncul dan menghancurkan giok cinta hingga ibu Yuan Qi pun ikut lenyap. 这就是我送你的盟主贺礼。 Meskipun selama ini Dewi Tongtian menyembunyikan sesuatu mengenai kekuatannya, namun Raja Iblis Dugu menyadari jika kekuatan Dewi Tongtian hanya tersisa sedikit. Dia pun menawarinya untuk menjadi pengikut dirinya. Namun Dewi Tongtian menolak dan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan muridnya. 你绝非我的对手，通天神女，我欣赏你啊！今日便是你的死期。 我今天过来就一件事，我是来给你教训的。谁说只有1成功力就打不死人？ Dewi Tongtian membawa mereka ke hutan Dewa Binatang untuk bersembunyi dari Raja Iblis Dugu. Namun tiba-tiba dia terjatuh dan seluruh kekuatannya habis tak tersisa. Menyadari dirinya tak akan bisa bertahan, Dewi Tongtian sengaja membuat penghalang agar Yuan Qi dan yang lainnya tidak mendekat. Dia mengatakan bahwa dirinya bangga menjadi guru Yuan Qi yang benar-benar bisa mengubah nasib. Hingga perlahan dia pun menghilang. 神女，神女姐姐，神女，这下让你失望了，估计真的不行了。你已经走得够远了，姐姐这次她真的能干。是我害了你，你别笑我，都是我不好。我真想证明给天道那老二看，我其实很高兴认识你，你已经做得够好了。如果真的有人能做到逆天改命，一定是你。 姐姐，姐姐。
Di tempat lain, Raja Iblis Dugu mengumumkan bahwa dirinya akan bertapa selama 1 bulan dan memberikan kekuatan teknik melawan bintang pada King Yun agar bisa mewakilkannya selama dia pergi bertapa. Tak lama 4 kepala suku bangsawan dibawa masuk dan diperintah untuk menjadi pengikut Raja Iblis Dugu. Namun Sang Tian tak bersedia menurutinya hingga King Yun pun terpaksa menghabisinya. Begitupun dengan kepala suku Yi dan Yang ikut dihabisi karena tak ingin menjadi pengikut Raja Iblis Dugu. Melihat ketiga kepala suku yang tewas, kepala suku Jiang pun terpaksa menuruti Raja Iblis Dugu. Sesuai dengan janjinya, Yang Ji diangkat sebagai Ratu Iblis, istri dari Raja Iblis Dugu. Dan tiba-tiba seseorang melaporkan bahwa mereka menemukan lokasi keberadaan Yuan Qi. King Yun pun bergegas ke lokasi tersebut. 教主大人，已经找到陈元启的位置。在了，陈元启，我也想去。去吧。遵命。 Sementara itu, Yuan Qi terus berlarut-larut dalam kesedihannya menangisi kepergian ibunya dan Dewi Tongtian. Tak lama dia mendengar suara King Yun yang mengancam akan menghabisi Qiu. Yuan Qi pun bergegas pergi. Terlihat King Yun telah menyiapkan sebuah tikar yang penuh dengan paku bubuk pengganggu dan menyuruh Yuan Qi untuk melewatinya jika ingin menyelamatkan Qiu. Tanpa berpikir panjang, Yuan Qi pun menuruti perintah King Yun. 元启哥哥，不要！ 来，帮帮他。 King Yun meminta Qiu menangkap dan menghabisi seluruh anggota klan hewan spiritual untuk dijadikan pil. Dan tiba-tiba Yu Meng pun muncul. Dia kecewa dengan keputusan ayahnya yang memilih menjadi pengikut Raja Iblis. Tak lama King Yun pun menyerang Yu Meng. Kepala suku Jiang berniat menyelamatkan putrinya, namun King Yun menyerangnya hingga dia pun lenyap. 雨包，爹，你总算出现。尚有一线生机。陈元启，你看到了吗？就只有死路一条，羽毛，雨包，都会在你放弃时对你赶尽杀绝。好，那你别看，执迷不悟陪在那个废人身边了。 难道你想背叛独孤斩天大人？会承受这恶果。羽毛，尚有一线生机。给我吞星大法！ Yuan Qi berusaha memasukkan energinya ke tubuh Qiu, namun luka yang dialaminya terlalu parah. Qiu menyadari bahwa dirinya tak akan bisa bertahan. Dia pun memberikan pil spiritualnya agar kekuatan Yuan Qi semakin bertambah, dan tak lama tubuh Qiu pun lenyap. 舅舅，你别吓我，哥哥给你疗伤，请哥哥，为什么不管用？你照顾好我的族人，我替你高兴。小舅，给我回来！我要取你性命！ 回来了， 下次再敢欺强。 King Yun tak menyangka bahwa hasil pertapaannya selama ini masih belum bisa mengalahkan Yuan Qi. Dia mengajak Yang Ji untuk bekerja sama melawan Yuan Qi kembali, namun Yang Ji memilih untuk kabur. Akhirnya Yuan Qi pun meminta maaf dan berjanji akan menjadikan Yuan Qi sebagai ayah angkatnya. Namun Yuan Qi dengan seketika menghabisi nyawa King Yun. Sementara itu Yang Ji melaporkan pada Raja Iblis Dugu bahwa Yuan Qi akan segera datang. Raja Iblis Dugu terlihat tenang karena merasa telah mempersiapkan kekuatannya untuk melawan Yuan Qi. Tak lama Yuan Qi pun muncul bersama Li Sumei dan Yu Meng. 我已然恢复过，死活的东西自己送。独孤斩天！Kitab langit berhasil dikeluarkan oleh Raja Iblis Dugu dari tubuh Yuan Qi. Dalam kitab tersebut tertulis bahwa kekuatannya tak bisa membantu Yuan Qi merubah nasibnya sebagai orang miskin yang lemah. Yuan Qi pun memutuskan untuk menghancurkan kitab langit agar nasib semua orang di dunia tak terikat oleh kitab tersebut. Tak lama Dewi Tongtian muncul dan mengatakan bahwa Yuan Qi telah menghancurkan buku langit demi memperjuangkan kesempatan hidup bagi seluruh makhluk di dunia. Maka Yuan Qi dianggap telah memahami jurus terakhir dari mantra Dewa Pemberontak dan dia pun berhak mewarisi ilmu 3 pedang Jusi. Setelah memberikan kekuatan tersebut, Dewi Tongtian kembali menghilang. 命。如今，
也终觉得终极杀招，陈元启，诛邪三剑，你以为你还有救？你救我！诛邪第二式，吞血蘑菇，吐血Setelah menggunakan jurus pedang ketiga, Raja Iblis Tugu pun lenyap dan muncul sebuah cahaya yang mengatakan bahwa takdir akan terbuka kembali. Cahaya tersebut merupakan aturan langit yang bertaruh dengan Dewi Tongtian untuk membuktikan apakah ada seseorang yang bisa mengubah nasib tanpa melupakan niat awal. Dan ternyata Yuan Qi bisa melakukan hal tersebut. Dengan begitu, kini Yuan Qi telah menjadi penguasa dunia. Mulai saat ini, Yuan Qi bisa membuat aturan sesuai dengan niatnya dan tak ada lagi orang yang tertindas. Namun jika ingin ibunya dan Qiu hidup kembali, Yuan Qi harus bersedia dilupakan oleh semua orang dan tak akan ada lagi yang mengingatnya. Demi menghidupkan kembali ibunya dan Qiu, Yuan Qi pun bersedia melakukan pengorbanan. 他们在新的世界里，不再有良善之人被你也能接受吗？我愿意。不，永别了。不要，元气，你要是走了，不要，我恨你一辈子。永别了，不一会儿。Suatu hari, Yuan Qi terbangun dan mendapati dirinya berada di rumah. Tak lama ibunya masuk dan menanyakan kondisi Yuan Qi. Dia sama sekali tak mengenal Yuan Qi dan mengatakan bahwa dirinya menemukan Yuan Qi pingsan di depan rumah dengan tanda keanggotaan Akademi Tianyuan. Menyadari bahwa ibunya kini tak mengenalinya dan menjalani hidup dengan baik, Yuan Qi tak menyesali keputusannya. Ibunya mengatakan bahwa dia hidup bersama putrinya yang bernama Chen Yuan. Tak lama Chen Yuan pun masuk dan diperintahkan untuk menunjukkan jalan agar Yuan Qi bisa kembali ke Akademi Tianyuan. Dan setelah beberapa saat menemani, Yuan Qi menyusuri jalan menuju Akademi Tianyuan. Chen Yuan pun pergi dan tak lama ketiga wanita yang selalu berada di samping Yuan Qi muncul. Yu Meng menjelaskan, setelah kepergian Yuan Qi, mereka bertiga terus melakukan amal baik dan mengumpulkan pahala agar bisa meminta pengaturan langit untuk bisa mengingat Yuan Qi dan kembali bersama di kehidupan selanjutnya. Dan kisah film pun selesai. 这辽阔天地，却再无我的故人了。陈元启，你要去哪儿啊？我们吗？你们都不会忘记你。我叫沈元启，无论这条路有多难走，这是一个关于命运的故事。